Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita bersyukur masih Allah berikan kesehatan, kesempatan bisa hadir duduk di sini, bisa mendengarkan sama-sama. Belum tentu kami yang berbicara di depan ini status dan kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Bisa jadi pulang dari sini ibu-ibu pahalanya lebih banyak, berkah yang didapat lebih banyak, bisa jadi, tidak ada yang tahu. Karena penyampai dengan pendengar itu statusnya sama, ya, statusnya sama. Jadi kita bersyukur, ya. Tidak semua loh Bu, ibu-ibu yang sehat sempat bisa datang tuh tak semua. Ada yang sehat masih jalan-jalan, pengen banget datang ke syuhada. Banyak yang DM, yang chat, Ustaz kapan lagi ngisi di syuhada Ustaz? Nanti pas jadwal ngechat lagi, maaf Ustaz, jadwalnya Ustaz saya malah di luar negeri ya. Tidak sempat. Ada yang di luar kota, ada yang masih punya urusan, tidak sempat. Tapi ada pula yang sempat tak sehat, sakit di rumah sakit, terbaring di kasur gitu ya. Alhamdulillah, makanya Nabi mengajarkan ke kita nikmatani maubudun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering lupa, nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat dan sempat yang ibu-ibu gunakan untuk datang ke sini, mengaji ke sini, Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita aturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibu-ibu, pagi ini kita membahas sesuatu yang zaman dulu belum ada, tapi di zaman kita ini hampir-hampir tidak ada yang tidak tahu. Ya. Saya yakin mayoritas ibu-ibu minimal akses WhatsApp. Minimal, betul? Ngertilah grup WhatsApp alumni SD, SMP, TK. Oke. Ibu-ibu perumahan, ibu-ibu desa, ibu-ibu grup kajian, MT-nya ibu-ibu itu banyak. Ada MT. Kalau di sini kita MT Al-Hijrah. Ada MT Amanah. Ada MT Sakinah, ada MT Mawaddah, ada MT Warahmah, ada MT Samawah, ada MT Al-Hijrah, ada MT Fatimah, ada MT Khadijah, ada MT nanti lama-lama Al-Qari'ah. Sudah penuh namanya kan? Yang penting jangan MT Abu Jahal aja. Ya, banyak grup WhatsApp banyak. Ada juga sebagian ibu-ibu akses Instagram gitu kan, yang walaupun followersnya 15, setiap posting yang like 1-2 orang, itu pun nge-like sendiri dan temen yang dipaksa nge-like atau minjem handphone suami. Ada mungkin sebagian agak jauh Twitter ya, ada mungkin pakai Snapchat, ada pakai macam-macam banyak. Media sosial ini luar biasa. Ya. Ini kata para ulama kontemporer mencakup YouTube. Ya. Bahkan lebih luas lagi daripada itu. Nah,
Hari ini rata-rata apalagi ibu-ibu yang ngaji itu paham yang dengan namanya media sosial. Berkirim pesan, berkirim foto, video, betul ya? Berkirim isu, apalagi ini tahun panas ini. Ya, 2023, 2024 ini tahun panas. Ya. Ada kubu Prabowo, ada kubu Ganjar, ada kubu Anies, ya. Banyak orang tanya, "Ustadz, nyoblos siapa?" Belum. Nyoblosnya nanti. Belum tahu siapa. Ya, kadang ilhamnya datang H-1, paham ya? H-1. Nah, kita belajar 4 tahun yang lalu. Ada seorang wanita mengaku dizolimi. Rupanya operasi plastiknya ada yang salah. Rame loh waktu itu. Yang nge-share itu bahkan akun Centang Biru, betul? Centang. Tadi pagi sebelum berangkat, biar ketok sesuai dengan konteks masalah kita, ada seorang anggota DPR, akun Instagramnya Centang Biru, memposting ada ibu-ibu yang marah-marah di sebuah pusat perbelanjaan. Ibu-ibu ini terlihat angkuh, kayak orang kaya. Yang dimarahi itu seorang pegawai. Narasi yang diberikan yang salah seluruhnya pasti si ibu-ibu, betul? Karena dia yang tersorot kamera sedang marah. Ibu, situ kan ada CCTV. Cek CCTV dari awal. Bagi saya, seorang public figure, apalagi sampai Centang Biru, ya maaf ibu, harusnya kalau ada peristiwa begitu dilihat dari dua sisi. Ya, sisi pertama apa? Memang banyak juga karyawan di negara kita ini kadang kalau melayani pelanggan suka-sukanya, sakenanya, bahkan merugikan yang punya usaha. Bahkan maaf ibu, karena kami punya usaha, ada karyawan, kita ada CCTV di FO, itu ada karyawan itu yang memang ya monggo. Itu apa mbak? Oh undian, gitu aja. Ya ada, tidak semua, tidak saya bilang mayoritas tidak. Tapi kan ada juga. Kita kan belum tahu duduk perkara tuh. Betul juga ada orang belanja pelanggan karena kaya, angkuh ada, betul? Tapi dengan 5 detik, 10 detik kita menyimpulkan, oh yang salah ini yang angkuh si ibu-ibu ini, belum tentu. Ini bermedia sosial loh ibu. Kolom komentarnya banjir. Orang kaya di Indonesia angkuh. Orang kaya di Indonesia angkuh, tidak semua. Ya, ada mobil besar, mahal. Ya, menurut saya mahal lah. Anggaplah yang udah terkenal di tengah kita, Pajero misalkan gitu ya. Pajero kebut-kebutan, nabrak atau nyenggol. Kemudian dibuatlah narasi. Apa narasinya? Mobil gede, mobil mahal ini ugal-ugalan. Sukanya memang ugal-ugalan. Mobil kalau kayak gini memang suka ugal-ugalan. Bu, yang ugal-ugalan itu tidak selalu Pajero. Truk juga kadang ugal-ugalan. Betul? Bahkan motor Matic juga kadang ugal-ugalan. Betul? Kita kadang yang naik mobil tuh bingung kan? Sap. Kadang truk di depan kita pakai motor, kita kan kena pasirnya, betul ya? Jadi ugal-ugalan itu tidak selalu mobil mahal, tapi narasi dibuat yang ugal-ugalan mobil mahal. Ini coba lihat, komentar banjir, betul. Ibu, bermedia sosial ini dalam Islam disebut bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain. Itu ada etikanya.
itu ada aturannya, itu ada adabnya, tidak bebas sebebas-bebasnya. Ya, negara kita menganut sistem demokrasi, tapi jangan salah, demokrasi ada pegangannya, Pancasila. Pancasila itu 5 butirnya, betul? Ada di sana kemanusiaan yang adil dan ini. Jadi walaupun kita demokrasi, tapi demokrasinya tidak murni. Karena kata Sokrates sendiri, kalau demokrasi itu murni, negara itu hancur. Itu Sokrates, gurunya Plato. Plato gurunya Aristoteles. Aristoteles gurunya Alexander the Great. Sejarah ujung-ujungnya ya. Kita ini demokrasi, tapi demokrasi pakai pegangan. Demokrasi ada acuan. Di Indonesia itu Pancasila. Poin nomor 1-nya ketuhanan ya? Betul ya, ketuhanan ya? Saya kadang-kadang rancu dengan poin yang penting untuk materi kita, kemanusiaan. Akhirnya salah-salah pula nanti saya. Itu kan bisa terpleset, ketuhanan yang adil dan beradab, kan gitu. Tadi kemanusiaan yang adil bisa terpleset. Nah, Ibu, banyak lagi ya, Ustadz ceramah 1 jam, 2 jam dipotong lah. 30 menit, 30 detik, 1 menit untuk memancing orang, untuk agar orang mau nonton, kan gitu ya? Langsung disimpulkan dari 30 detik 1 menit tadi, betul? Ini tidak sesuai adab. Negara kita ini negara beradab, negara beretika, ada aturannya. Ya, makan saja ada adabnya, betul? Ibu pakai baju ada adabnya, betul? Ibu coba pakai baju terbalik, pergi kajian. Pede nggak tuh kira-kira? Hah? Baju tidur dipakai kajian, pede nggak tuh kira-kira? Enggak, kenapa? Baju kajian, betul? Baju tidur ya baju, apalagi baju tempur, bawa kajian, gimana? Emang paham baju tempur? Ibu-ibu, semua ada adabnya, semua ada etikanya. Yang disebut dengan beradab itu menempatkan sesuatu pada tempat. Ya, interaksi kita Bu di media sosial itu minimal 1, nge-share. Ibu nge-share di grup WA, sudah ada panduan, WA ini tidak boleh nge-share jualan. Kan ada grup WA pakai panduan gitu kan? Tetap aja. Ya, ayo bunda-bunda yang butuh bakso, gitu ya. Nge-share, kita share. Nanti kita bahas adab. Ini sekarang interaksinya dulu. Interaksi kita di media sosial tuh ngapain aja sih? Kita di media sosial tuh ngapain aja sih Bu? Ini 1, nge-share, membagikan, memposting. Nomor 1, menyebarkan. Apakah di grup WhatsApp, apakah di status WhatsApp, apakah di feed Instagram, reel Instagram, apakah di story Instagram, apakah kita nge-feed di TikTok, di Twitter, betul? Ibu, ini yang pertama, memposting, nge-share, membagikan. Yang kedua ngapain? Nge-like. Like. Ini interaksi, jangan salah. Ada orang joget-joget nggak pakai baju, ibu like. Ya. Melike itu interaksi atau mendislike. YouTube ada dislike. Lah yang jelas-jelas ceramahnya isinya baik kok di dislike, ini kan aneh kan Ibu ya? Ya. Apalagi interaksi kita komentar. Bu, maaf, kita dapat predikat tertinggi.
sebagai netizen paling barbar komentarnya. ASEAN nomor 1, di dunia nomor 1 kita. Prestasi. Ya. Saya share itu video kajian Avicenna 2 minggu yang lalu. Saya share video, Bu, ibu tidak dihisab, ibu tidak ditanya nanti suami ibu soleh atau tidak, ibu nggak ditanya. Yang ditanya itu suami yang ditanya, istrimu kenapa nggak soleha itu ditanya. Artinya, ibu kalau sudah berusaha menasehati, sudah berusaha ngajak, kok ndak mau, ya ndak usah berantem gara-gara itu. Jangan repot-repot gara-gara itu, kan enak ya. Maksudnya nggak akan dihisap gara-gara itu. Fokus saja jadi istri soleha. Sebenarnya isi videonya gitu. Yang komentar, gitu ya. Ini bahaya ini ceramah ini nih. Sejak kapan kita itu boleh tidak peduli sama orang? Tidak ada yang mengajarkan tidak peduli. Saya jawab, orang pastilah peduli dengan orang terdekatnya, apalagi pasangan. Tapi ada suami istri itu, istri ngajak yang baik-baik, suaminya marah. Daripada berantem setiap ngajak kajian, ya sudahlah, pamit aja, kan selesai. Didoakan, kan gitu. Sehari berantemnya 7 kali, kalah makan pokoknya. Ya, sholat 5 kali kan berantemnya kan. Sholat mas, enggak berantem. Ngaji, enggak ngaji, berantem. Gitu loh. Ini, komentar itu interaksi di media sosial, aktivitas di media sosial. Enggak boleh sembarang komentar. Nanti kita bahas adabnya nanti. Apalagi interaksi kita di media sosial? Ya. Memposting, menyebarkan, like atau dislike, kemudian komentar, apa lagi? Follow atau unfollow. Penting ini. Follow atau unfollow. Ibu sukanya ngaji, namanya Islami, postingannya Islami, yang di follow, ayo hati-hati loh. Ya. Gitu kan. Akhirnya dapat gosip terus kan. Bu, yang kita follow itu yang mendakwahi kita terus. Saya nggak tahu ibu-ibu ini follow saya atau tidak, saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Ya. Karena Bu, maaf, ya saya belum banyak followersnya. Masih 91,3 ribu saya lihat. Ya kan dikit kan. Belum 100 ribu belum. Mau beli kok ya enggak enak gitu lah. Pengen beli saya itu, Bu, jujur saja. Orang pada beli kok pengen beli gitu loh. Tapi dinasehati, enggak usah Tat, ngapain? Ya sudah, enggak jadi. Itu saya lihat followersnya paling banyak itu Jakarta. Yang kedua itu Bandung, Surabaya. Sudah itu ada Riau. Jogja itu nomor 7 kalau nggak salah. Siti. Dikit. Makanya saya curiga, ibu-ibu ini nggak follow saya. Ya, saya pindah dulu lah ke Jakarta mungkin ya, biar di follow. Ya, ibu. Follow atau unfollow itu interaksi di media sosial, aktivitas itu. Satu lagi, apa? Blok. Ayo yang suka ngeblok teman di WA. Ayo siapa? Berantem blok. Bu, ngeblok ini ada aturannya. Apalagi suami istri. Berantem blok. Hapus kontak. Baikan bikin kontak lagi. Ya Allah. Kalau saya ada ngeblok orang, tapi perempuan ada. Jadi habis kajian
di sebuah kota rame, pramugari, gitu ya. Dia ngechat, Assalamualaikum Ustadz, Alhamdulillah tadi saya ikut kajian Ustadz, Alhamdulillah bla 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 bla, belum bisa move on dari Ustadznya. Istri saya baca, ya, pesannya dihapus, nomornya diblok, selesai. Ada saya ngeblok orang. Ibu-ibu yang berbahagia, ya. Jadi aktivitas kita di media sosial ini sangat banyak. Mungkin yang paling banyak itu apa? Selain yang kita bahas itu, menyimak. Betul? Menyimak video, audio, foto, kata-kata, status, betul? Nyimak, ibu nyimak. Itulah stalking. Ini aktivitas paling banyak dilakukan ini. Jadi menurut penelitian, Indonesia ini negara tertinggi yang paling istiqomah dengan handphone. Istiqomah. Ya, di rata-rata total penduduk Indonesia yang punya handphone atau tidak punya handphone itu satu hari minimal satu orang 5,5 jam mantengin handphone. Nah, scroll sampai bawah, scroll terus. Apalagi ibu-ibu yang hobi ngelihat status teman di WA. Ya. Ada yang sukanya lihat reel Instagram, ada yang sukanya stalking di TikTok. Ya. Sekarang anak-anak kecil itu karena maaf ibunya nggak mau repot, anaknya dikasih handphone, anak kecil-kecil sudah. Begitu paket habis, mama. Saya dapat di sebuah pusat perbelanjaan itu ibu anak-anak histeris marah nangis. Kenapa? Paketnya habis, wifi tak jalan. Besok nggak mau makan di sini lagi, nggak ada wifi-nya. Didengar orang banyak. Ya, besok berarti Masjid Syuhada wifi juga ada. Ini kalau wifi pakai semua tekor juga kan. Oke, nah bagaimana adabnya menurut Islam? Bagaimana Islam mengatur kita? Yang pertama, bermedia sosial itu kita tidak boleh menyimak, mendengar, melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu tidak boleh. Jadi udahlah ngisi waktu, dalam artian maaf Bu, umumnya orang menyebut mengisi waktu itu mesti maaf menghabiskan waktu, maaf membuang waktu. Bingung mau ngapain, betul? Akhirnya dia bilang ngisi waktu, apa yang dia lakukan? Nonton atau mendengar atau melihat. Melihat artinya maksudnya bukan video, gambar gitu. Tapi tujuannya untuk menghabiskan waktu dan yang dilihat tidak bermanfaat, itu tidak boleh. Apa kata Nabi? Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda orang itu betul berislam, dia tinggalkan apa yang tidak berguna untuknya. Jadi kalau orang Islam itu Bu, ya jangan dilihat ketika Idul Fitri, Idul Adha. Ya, jangan dilihat keluar rumah pakai hijab, pakai jilbab. Bukan di situ dilihat, tapi lihat. Kalau dia bermedia sosial, maaf, apalagi orang ngaji dia stalking, ada loh itu Bu. Ada loh itu. Saya pernah ibu-ibu bikin status terekam teman di depannya, orang ngaji, dia stalking. Ya? Scroll, ngelihat akun, lihat punya orang. Ya, jadi adabnya di dalam Islam kita tidak boleh menyimak di media sosial itu apa yang tidak ada gunanya, itu tidak boleh. Harus ada gunanya.
Harus ada manfaatnya. Kalau kita bilang manfaatnya menghabiskan waktu Ustadz, itu sama dengan anak-anak main petasan. Kalau ditanya, adik-adik kenapa main petasan? Seru. Itu bukan manfaat namanya. Ya. Jadi kalau yang manfaat itu ibu lihat di media sosial apa? Ya mungkin kalau ibu suka masak, video orang masak, tutorial masak. Kalau ibu lagi suka dengerin kajian, dengerin video kajian. Ustadz banyak. Ustadz lucu ada, ustadz serius ada, ustadz keras ada, ustadz slow ada. Ya, ada pokoknya semua. Ustadz ganteng ada. Ustadz badannya bagus ada. Ustadz berisi ada. Ustadz maaf tidak berisi ada. Semua ada. Ya, tonton saja. Jujur kalau saya lebih suka nonton ceramah atau motivasi berbahasa Inggris. Kenapa Ustadz? Karena Ustadz pintar bahasa Inggris? Enggak, karena nggak paham, saya suka belajar kan? Kan setelah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali paham jadinya. Oh maksudnya ini. Baru dilihat translate-nya. Oh benar, gini toh. Jadi Bu, jangan salah, di treadmill itu saya dengerin motivasi, dengerin tausiah. Kemarin di treadmill itu saya dengar sebuah tausiah bagus. Apa isinya? Bagus Ibu. Bagi saya itu senyum-senyum, seneng. Hanya orang baik yang mampu melihat sisi baik dari segala sesuatu di dunia ini. Manusia itu punya dua sisi, baik dan buruk. Jadi kalau ibu suka melihat buruknya orang, sisi buruknya orang, sisi kurangnya orang, sisi salahnya orang, berarti kita belum baik. Tapi kalau kita mampu melihat sisi baik, oke? Datang ke Masjid Syuhada kajian Al-Hijrah walaupun tidak ada snack, tapi dilihat sisi baiknya. Ya. Misal enggak usah tersinggung. Ini panitia udah ini aja ini. Makanya ya, jangankan ibu, saya aja nggak ada snack. Bercanda ibu ya. Nanti ada snack tiba-tiba. Enggak. Lagi ngaji tuh nggak mungkin saya makan snack. Cuma tadi sebelum kajian lapar ya. Tadi. Ya. Jadi tadi malam itu saya tuan rumah kajian Dr. Aisyah Dahlan. Jadi habis kajian itu, habis acara ngobrol. Itu pun saya nggak nemenin makan loh itu, karena ada bayi kan. Kalau nemenin makan bisa malam lagi gitu ya. Pagi-pagi saya ada yang diurus, belum sempat sarapan saya kesini. Saya duduk, nggak ada kue gitu apa gitu. Nggak ada rupanya. Ya. Tapi sekarang udah kenyang. Kita lanjut. Ya. Jadi ini bagus Bu, kita dapat dari media sosial, bermanfaat, betul? Hanya orang baik yang mampu melihat sisi baik dari segala sesuatu di dunia ini. Hanya orang baik. Jadi kalau ibu datang ke majelis Al-Hijrah ini, terus ibu besok nggak datang lagi, kenapa nggak datang? Oh di sana nggak ada snack. Nggak apa-apa, biarin nggak datang. Berarti tidak melihat sisi baiknya, betul? Oh, kalau orang yang bisa melihat dari sisi baik, oh kajiannya di sana tuh enak, masjidnya adem, luas, on time, ya. Jam 8-nya mulai baca Al-Quran dulu, jam 8.30 mulai kajian, selesainya on time. Bisa jajan dulu habis kajian. Karena kalau selesainya mepet zuhur nggak bisa jajan. Makanya MT Al-Hijrah selesainya jam 10. Mewadahi ibu-ibu yang kadang pengen jajan.
kajian dan jajan. Saya baru paham itu tadi pas datang itu. Banyak yang jualan pikir saya. Ini mesti yang beli ibu-ibu ini pikir saya. Lah kan kita maaf ibu melarisi kan ya. Bu itu amal soleh loh bu. Yang penting dimakan. Kalau nggak dimakan kasih orang, betul? Larisin kok. Ya. Nah ini dapatnya di media sosial dan dia bermanfaat. Kalau habis waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, manfaat tidak ada. Ini di dalam Islam tidak boleh. Harus ada manfaatnya. Apapun yang kita lakukan harus berguna, harus ada sisi manfaatnya. Walaupun maaf, yang menyampaikan itu bukan orang Islam. Terus ini bagus bu, ini masih merinding nih bulu kuduk. Ada video bagus banget. Ya, seorang ibu, tapi tidak dilihatin badannya, kepalanya, wajahnya, tidak, cuma kakinya. Jadi anaknya itu tangan mungilnya di bawah kardus, keluar tangannya sebagian, terus kaki ibunya didekatin gitu ya. Terus anaknya nyolek-nyolek kaki ibunya. Terus ada kata-kata begini. Hal yang paling menggembirakan di dunia ini adalah tiba-tiba anaknya ngelihat sambil tersenyum. Itu ngelihat senyumnya itu senyumnya nular, ibu paham ya? Adalah melihat bayi kita tersenyum. Itu hal yang paling menyenangkan. Ya, ibu masih punya anak bayi dan bayi ibu itu senyum, senang rasanya. Capek hilang, betul? Dan itulah yang membuat suami-suami ibu bekerja tetap waras sampai hari ini. Iya. Banyak laki-laki itu bekerja bu, capek, pulang ke rumah itu tetap waras karena anak menyambut dengan senyum walaupun ibunya kurang senyum. Anaknya yang senyum. Papa, Abi, ya ayah. Makanya ada sound itu ibu, bagus. Bagaimana mungkin aku menyerah kalau senyum lebarnya selalu menyambutku di rumah. Anaknya itu menyambut bapaknya udah senyum. Ya, itu bagi seorang laki-laki support system. Apalagi kalau yang senyum istrinya kan, support system. Cuma anak mewakili gitu kan. Ini yang pertama. Ibu bermedia sosial, yang pertama ibu lihat adalah sisi manfaat. Nah hebatnya media sosial itu algoritmanya, kalau ibu biasa mendengar kajian, yang sering muncul kajian. Kalau ibu sering nonton motivasi, yang sering keluar motivasi. Kalau kita sering melihat masak-masak, sering yang ditayangkan ke kita masak. Saya tuh laki-laki bu, tapi suka video masak. Apalagi pakai suara gitu kan. Tok 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 tok. Suka saya nonton. Itu lama nonton gitu. Oh, bikin stik daging itu gini toh. Oh, kalau di hutan ngidupin api itu gini. Oh, kalau mau bakar, mau masak di tengah hutan nggak ada wajan, nggak ada teflon. Oh ini toh bisa untuk media masak daging gitu. Belajar kan? Ya. Kalau nggak ada toilet di sungai gimana? Langsung masuk sungai. Jadi yang ibu simak di media sosial yang bermanfaat, yang di follow yang bermanfaat. Mulai hari ini coba ibu cek yang ibu follow itu, yang ibu suka lihat itu, bermanfaat nggak itu? Kalau tidak, maaf, di unfollow tidak apa-apa. Tat kalau memfollow keluarga manfaat jalin silaturahim di media sosial. Ya, jangan ini keluarga jauh tat, jadi nggak usah di follow aja. Jangan, keluarga jaga silaturahmi. 1, 2. Kita materi berarti sampai jam setengah
10. Setelah itu sesi tanya jawab, gitu ya. Biar ada sesi tanya jawab ya Ibu ya. Itu jam di sana benar? Yang ini yang benar? Oh ya, 9:07 aman. Yang kedua, bagaimana adab atau etika atau tuntunan dalam Islam kalau kita bermedia sosial? Ya. Tidak boleh menyebarkan sesuatu yang belum diteliti. Kami ulangi, tidak boleh menyebarkan sesuatu, bahkan mengomentari sesuatu yang belum diteliti, tidak boleh. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Nabi kita bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli sami'a." Kata Nabi, cukup seseorang itu disebut pendusta ketika dia nge-share, mengatakan, menyebarkan, mengomentari sesuatu yang belum dia teliti, belum dia ketahui betul benar atau salah, baik atau buruk, tepat atau tidak. Dia komentar, dia share, atau dia like atau dia dislike, maka ini kata Nabi cukup sebagai tanda orang ini disebut pendusta. Nabi yang bilang. Jadi Bu, kalau Ibu dengerin video, sebelum Ibu marah-marah di kolom komentar, dengar dulu 1, 2, 3 kali. Ya. Jangan biasa ninggalin komentar yang tidak baik. Itu loh. Oke. Jadi kalau mau memposting atau repost atau menyebarkan atau nge-share atau mengomentari, maaf, pastikan dulu, teliti dulu. Benar nggak? Sesuai tidak? Contoh yang dulu, seorang wanita mengaku dizolimi pemerintah. Ya, mengaku dizolimi pemerintah. Akhirnya poros yang menjadi lawan pemerintah kala itu hampir lebihlah dari 10 akun memposting pemerintah zolim bla 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 bla. Di belakang hari rupanya operasi plastiknya salah. Ini namanya orang nge-share, posting, menyebarkan tapi belum tahu kebenarannya. Ini namanya. Bu, dulu saya masuk sebuah grup ustadz dulu. Sekarang masih ikut beberapa grup. MUI saya ikut dan lain-lain. Tapi MUI-nya MUI mana gitu ya. Nah, terus Ibu, dulu ada grup ustadz. Saya masuk di situ. Ada satu orang itu suka betul lah memposting. Nih lihat kerjaan pemerintah kita. Semua dibuat menjadi komunis. Di-share foto sebuah halte bus berlambang Palu Arit. Ada seorang ustadz, dosen di UGM, doktor beliau. Klarifikasi, maaf ustadz, ini nih hoax. Jadi orang kita itu tempat di mana hoax ini menyebar luas. Jadi kalau ada berita, pastikan dulu. Makanya kan Allah bilang, idza jaa, bila datang tapi tidak jelas, fatabayyanu, maka kalau datang sesuatu ke kita, kita belum paham, kita belum jelas, tidak ada kepastian, fatabayyanu, tabayyun artinya apa? Klarifikasi, teliti. Bu, ini bentar lagi loh ini. Ya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Langsung ada yang komentar, ini kerjanya istana. Karena Surya Paloh diundang oleh Jokowi.
langsung seliweran komentar postingan yang memang ya semua didesain macam-macam lah pokoknya. Bu, saya ajarkan selalu ke ibu-ibu, kalau ibu menuduh orang curang, kalau Allah bilang enggak tuh enggak bisa, Bu. Paham ya? Kalau ibu bilang pemerintah yang menang pakai buzzer, ya Pak Prabowo dulu ada buzzernya juga kan. Bahkan buzzernya ikut kajian saya kemarin. Saya buzzer dulu, Ustaz. Buzzer. Saya pikir nggak pakai buzzer, pakai. Orang kan buzzer ini kan dipakai untuk menguatkan suaranya, kan begitu caranya ya. Jadi di media itu di up. Tapi nggak tahu beliau ini bohong atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya dikasih tahu, ya itu tuh dipakai, bahkan perusahaan juga pakai untuk apa? Untuk kalau ada berita yang baik itu rame, jadi viral. Itu loh. Tujuannya ke sana. Ya, ini seliweran ini, beritanya macam-macam. Belum duduk di sini Bu, saya baca berita tadi itu. Ya, berebut suara, bertempur di Jawa Timur. 3 calon presiden. Ya, Ibu, kalau Semarang sudah nggak bisa, gitu ya. Jawa Tengah kan. Pertempuran udah kurang di Jawa Tengah. Kalau di Sumatera juga susah bertempur. Ya, ibu-ibu. Ini mulai nih berseliweran kan, kayak gitu tuh bunyi-bunyinya. Ya. Jangan, kita kalau belum paham jangan. Ibu lihat, saya punya media sosial. Ada berapa media sosial saya itu? Ibu lihat. Apakah saya sering posting tentang berita baru yang apa gitu, saya kemudian ikut komentar? Coba lihat. Hampir nggak pernah. Nggak pernah. Bu, ada salah satu tokoh yang sekarang saya lihat beliau ini menjadi calon DPR. Jadi mau ke Senayan, saya lihat. Dulu saya follow beliau, sekarang saya unfollow. Jadi suatu hari dia buat status lah, beliau ini buat status, saya ini dulu penggemarnya Cristiano Ronaldo. Saya sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo. Tapi bagi saya Cristiano Ronaldo ini sekarang ini angkuh. Bla 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 bla. Ngapain dia mengata-ngatai kejelekan klubnya? Karena waktu itu Ronaldo diwawancarai menyebutkan klubnya sekarang banyak kekurangan. Saya tuh sudah nulis di kolom komentar beliau, Bu. Udah nulis panjang. Maaf nih Pak, kalau Bapak mengatakan bahwa Ronaldo itu salah karena ngata-ngatain klubnya, nyala-nyalain klub, lah berarti jenengan juga salah karena nyala-nyalain Ronaldo. Gitu kan? Saya hapus lagi. Kenapa? Lah saya juga salah. Nyala-nyalain yang punya akun, kan gitu ya? Ibu, betul kan? Hapus langsung, udah jadi. Bu, ada banyak akun besar saya lihat itu suka betul memposting sesuatu yang berbau belum ada kepastian. Baru keluar berita muncul, posting, komentar, posting, komentar, posting, komentar. Kemarin Miss Universe, betul? Rame. Sekarang apa lagi nih? Khianat. Tagar khianat. Rame. Setelah khianat apa lagi tagarnya ini? Wah, pokoknya kita ini rame. Hah? Oh iya. Bapak saya anggota DPR dulu. Jadi saya suka politik. Diajak Bu saya. Ayo Ustaz, jadi tim pemenangan gitu ya. Nanti dana untuk Ustaz gampang. Kan saya lagi bangun masjid Bu ya. Ya, untuk bangun masjid Ustaz nanti kami carikanlah dana. Kalau menang calon kita ini gitu. Bagaimana Ustaz? Aduh, iya kalau menang, kalau nggak menang gitu. Ya. Saya itu update untuk masalah politik. Update. Sama? Kalau dulu gosip update, sekarang udah enggak saya. Enggak tahu sekarang gosip terbaru. Wulan Guritno ya dipanggil ya. Iya. Iya.
Tahu ya? Iya benar. Enggak dipanggil katanya, minta kesaksian kan? Kau tahu? Kan berita umum, Bu. Lah, udah ada beritanya. Ya, Bu, kalau belum tahu kepastiannya, belum jelas, masih samar-samar, jangan di-share, jangan di-posting, jangan disebar. Ya, itu di grup WhatsApp paling banyak, Facebook itu banyak. Jadi hoaxnya Facebook tuh paling tinggi. WhatsApp, Instagram tinggi itu. Ya, jangan. Kalau belum tahu kepastiannya, belum jelas, masih samar, belum jelas sama sekali, jangankan disebarkan, jangankan diposting, jangankan di-share, komentar aja jangan, like atau tidak pun jangan. Lebih baik diam. Itu loh. Ya. Kemarin itu Ibu, ya Allah. Karena kebanyakan baca berita saya. Ya. Lah kan biar sesuai materi kan? Lah sesuai kan jadinya. Ada hoax. Ini hoax. Ya. Telah ditemukan di sebuah daerah seorang anak sangat soleh. Inilah mungkin Imam Al-Mahdi. Itu banyak hoax begitu, betul? Tak cari tahu, tak tanya sama teman di daerah sana. Betul nggak? Nggak bener itu, hoax itu. Tempat kami nggak ada kayak gitu. Oh, paham ya, Ibu ya? Hati-hati. Segala sesuatu yang belum tahu kepastiannya, masih samar, masih meragukan, jangan diposting, jangan disebarkan, jangan ikut komentar, iya atau tidak, setuju atau tidak, jangan ikut komentar, dan jangan nge-like dulu, nanti aja. Ini orang kita tuh sedikit-sedikit tombol like pokoknya tuh. Yang paling banyak seperti ini adalah ceramah. Jadi kalau ceramah itu Ibu, kalau Ibu belum jelas, Ibu jangan nge-save. Ini mentang-mentang sesuai dengan kodrat wanita, di-save. Kapan perlu itu suami di-tag di situ, kolom komentar. Bu, percayalah itu cuma 1 menit. Ya, paling-paling lama kalau di Instagram itu 1,5 menit kalau reel. Kalau live lama. Saya biasanya habis live itu tak share di Instagram. Ibu, ya, belum ada kejelasan, kepastian, jangan. Kenapa? Berbahaya. Kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli sami'a. Cukup seseorang disebut pendusta ketika dia mengatakan, mengomentari, menyampaikan, menyebarkan sesuatu yang belum jelas, masih samar-samar, masih meragukan. Jangan. Kemarin, udah lama kalau ini lama. Ada seorang ustadz ceramah dipotong. Apa potongannya? Onani seorang laki-laki itu boleh. Rame, jagat media sosial rame. Saya dengarlah ceramah Ustadz Abdul Somad. Jangan kalian kayak gitu. Itu dipotong-potong saja itu. Videonya panjang, dengarkan semuanya, jadi baru dia jelas. Nggak boleh kita nyalain orang karena sepotong begitu, nggak boleh. Tenang, kan enak tuh. Dulu lagi Bu Sukmawati berpantun tentang cadar. Wah, ramai. Saya tuh gemes Bu, pengen bikin postingan juga. Secara kan saya dianggap selebgram, dianggap. Entah siapa yang menganggap gitu ya. Nah terus Ibu, saya lihatlah komentar Profesor Dr. Buya Yahya kala itu. Ya, waktu itu saya juga nonton komentarnya Kiai Ma'ruf Amin. Saya nonton waktu itu. Kata beliau, sudahlah, enggak apa-apa, terpeleset aja itu. Kalaupun salah udah minta maaf, udah itu selesai. Enggak usah diperpanjang, suka betul heboh-heboh. Ini orang-orang yang jelas maaf berilmu, agamanya bagus, komentarnya bagus, betul? Enak mendengarkan itu, Bu. Ya sudah, saya enggak jadi bikin status. Padahal pengen. Sudah di draft.
Ya. Hati-hati. 3. Ya. Kita bermedia sosial, ya. Oke. Walaupun orang itu salah, tidak boleh meninggalkan komentar yang menyakitkan. Walaupun betul-betul salah. Kalau tadi belum jelas loh ya. Ini ibu beda sama orang ini. Ibu kelompok biru, mereka ini kelompok jingga. Kelompok jingga bikin postingan, ibu komentar, Allah bacot aja. Nah ini, paham? Itu tidak boleh. Walaupun salah, maaf ibu, maaf, jangan tersinggung. Walaupun yang joget-joget itu perempuan berbaju bayi, pendek bajunya, cingkrang, tapi sampai paha. Ya. Tidak kata apa ustadz-ustadz itu kalau bercanda, ada cewek di sana cingkrang. Saya pikir itu laki-laki kan di atas mata kaki kan. Rupanya yang dimaksud itu seksi. La ilaha illallah. Ya. Maksudnya tidak isbal. Kalau kan wanita itu isbal harusnya wanita itu isbal loh Bu ya. Paham isbal ya? Isbal itu di bawah mata kaki. Nah, ada yang di atas mata kaki itu loh dicanda-candain. Bukan di sini tapi di sana. Gitu ya. Ada nih cewek seksi joget-joget di media sosial. Ibu itu jelas salah, betul? Tetap tidak boleh ibu komentar aneh-aneh, tidak boleh. Dasar pelakor. Ya. Tidak boleh. Tat, kalau nggak gitu nanti orang pada nonton. Ibu gituin orang juga nonton. Malah tambah rame. Ya. Kita beda sama orang mempostingnya mungkin salah. Tidak boleh kita meninggalkan komentar yang negatif, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apa kata Nabi? Di sini dari Imam Abu Daud, datang seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita, salatnya banyak, puasanya banyak, baca Al-Qur'annya banyak, sedekahnya banyak, ibadahnya banyak. Tapi lisannya membuat orang di sekitarnya tidak nyaman. Kata-katanya nyakitin, komentarnya nyakitin." Nabi menjawab, "Hiya finnar." Tempatnya di neraka. Tahajud percuma, duha percuma, ngaji percuma, baca Al-Quran percuma, puasa percuma, haji umroh percuma. Gara-gara apa? Komentar yang tidak baik. Bu, berbeda pilihan di politik itu wajar, tapi komentarnya yang tolong dijaga. Ini ibu-ibu ini kalau komentar barbar ini, ya, tidak boleh komentar yang negatif itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi saling ejek-ejekan, cebong, kampret, kadrun. Tidak boleh. Cebong itu kan hewan, betul? Masa manusia disebut hewan? Ya, tidak boleh. Ustadz apaan? Sesat. Tidak boleh, jangan. Ya, kok tahu Ustadz saya sering seperti itu kan? Di media sosial tapi. Jangan. Ibu, kita ini bangsa beradab. Kita ini bangsa beretitut. Ya, ada tata krama. Tidak boleh meninggalkan komentar-komentar negatif. Kadang di Google review, betul? Usaha lawan, dibuatlah komentar negatif. Ada akun Instagram besar, di-hire oleh sebuah tempat usaha, dipostinglah tempat usahanya, yang like 25.000,
yang nontonnya jutaan, tapi komentarnya jelek-jelek. Saya makan di sana, tapi nggak enak belas, nggak ada rasa. Jadi orang nggak mau datang ke situ, betul? Nggak boleh komentar begitu. Biarin orang datang, selera beda-beda, betul? Ya, kamar hotel yang menurut kita biasa, mungkin menurut orang lain luar biasa, betul? Jangan ini kita, ya Allah. Ingat, jangan meninggalkan komentar yang negatif ke siapapun. Bermedia sosial, di WA, grup WA, tolong hati-hati. Ibu-ibu, kita besok jalan-jalan, rihlah, ini istilah untuk menghilangkan kata traveling itu loh. Ya. Ya. Karena kalau traveling itu ketok-ketok, ya, jelek lah pokoknya gitu ya. Jadi biar enak, rihlah. Ibu-ibu, rihlah besok, kira-kira pakai dress code nggak kita? Dari 100, 90 orang bilang pakai dress code. 7 orang bilang enggak, kami ikut aja. Pakai dress code, kami ikut, enggak apa-apa. 3 orang komentarnya negatif. Apa ini dress code? Di rumah saya itu MT-nya banyak. Jadi dress code setiap minggu. Tolong komentar negatif jangan, paham? Kalau memang ibu tidak mau ikut beli dress code, diam aja. Ketika di list, ibu beli dress code enggak? Boten. Saya besok pakai baju jilbab yang senada. Kalau pakai pink saya sudah punya, hitam saya sudah ada, putih sama sudah ada. Saya pakai saja yang senada. Selesai. Nggak perlu pakai ngomel. Ini kajian atau perdagangan? Dari kemarin kayaknya jualan terus saja. Ini panitia ada yang jualan gamis ya? Wah. Grup WA. Yang tertuduh panitia. Ibu-ibu, jangan meninggalkan komentar ke siapapun. Ya, mau orang itu salah, apalagi belum jelas salah, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tadi loh, bahkan seorang perempuan di media sosial joget-joget di akunnya. Maaf ibu, kita tidak boleh berkomentar di situ yang negatif, itu tidak boleh. Dasar anak tidak dididik orang tuanya. Ya jangan-jangan orang tuanya maaf meninggal waktu dia bayi, ayo gimana? Ayo. Bisa jadi dia besok masuk surga karena nggak dapat didikan, kita yang masuk neraka. Dadah ibu. Gimana? Ayo coba. Kan itu loh. Dalam bab akidah ada namanya ahlu fatrah. Dalam bab akidah ada orang-orang yang dimaklumi. Ada video yang lagi itu berapa tuh? Saya lihat yang nonton 1,3 juta. Saya lihat video saya yang rame, yang paling baru gitu ya. Bukan yang baru kemarin, bukan. Tak posting 2 minggu yang lalu kalau tak salah. Itu ada yang gini. Intinya tuh sholat. Orang kalau nggak puasa tuh masih muslim. Orang kalau nggak baca Al-Quran tuh masih muslim. Orang kalau nggak ngaji itu masih muslim. Tapi kalau sudah nggak sholat, kafir dia. Itu kolom komentar. Bu, tuh loh, itu negatif. Tak, hadisnya kan ada Ustaz. Kata Nabi, al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus shalah. Beda orang muslim dengan orang kafir, meninggalkan salat. Berarti kalau dia tak salat sudah menjadi kafir. Kata siapa? Bu. Jadi kalau ibu mau menyalahkan orang bab akidah, belajar akidah dulu, betul? Bu, kita diketawain orang kalau komentarin Ronaldo atau Messi cetak gol. Paham betul ya? Alah gitu aja nggak bisa, ketawa orang. Penalti kok nggak gol, kita nendang bola aja nggak lurus. Ya, jangan meninggalkan komentar yang negatif. 4.
Apa yang diajarkan Islam kita bermedia sosial? Ya. Bermedia sosial itu karena luas cakupannya, real time, bahkan bisa anytime, kapan aja. Tidak boleh bersosial media ini membuat kita meninggalkan kewajiban lainnya. Ibu punya suami yang punya suami, ibu punya anak yang punya anak, ibu punya sahabat, punya kajian, majelis ilmu, tetangga, ibu punya jualan, ibu punya kewajiban dalam beragama, sholat, ya. Bahkan bu, orang yang menyendiri dengan gadget, ini menurut studi penelitian terbaru, tidak bersosialisasi dengan orang lain, tidak rihla, ya, tidak duduk di kajian, itu terpangkas usianya 15 tahun. Jadi dia 15 tahun lebih cepat meninggal. Harapan hidupnya terpangkas 15 tahun. Hati-hati. Ya. Jadi kalau mama saya itu, Bu, itu tidak punya smartphone. Bukan karena tidak bisa beliin, udah ditawarin berkali-kali, tidak mau. Apa mama saya bilang? Aku kalau pakai smartphone, tidak ada zikir aku lagi nanti, dia bilang. Kawan-kawan aku di kampung itu, dia bilang, habis sholat, handphone dia pegang. Nah, aku nggak punya handphone smartphone, tasbih aku pegang, dia bilang. Betul juga kan? Habis sholat pada subhanallah, 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 subhanallah. Swing. Ya, betul Bu, mama saya itu tidak punya smartphone dan tidak mau smartphone. Jadi karena sudah tua, saya bilang, Ma, amalan mama, ya zikir, doa, sholawat, istighfar, sholat, saya bilang, udah itu aja, puasa. Jadi amalan dia satu hari itu zikirnya bisa sekian puluh ribu. Karena maaf, ya tidak punya setan petak tadi kan. Ya. Kadang-kadang kalau pengen hiburan ada TV, nonton India dia. Ya. Nah, itu aja, sebentar selesai zikir lagi, sholat lagi. Jangan sampai bermedia sosial membuat kita mengabaikan kewajiban kita. Jangan sampai bermedia sosial membuat kita lalai dari kewajiban-kewajiban. Jangan sampai ibu bermedia sosial, suami berangkat kerja tak tahu, tak pulang pun tak tahu. Bahkan pulang dengan siapapun tak tahu. Ya. Baik. Ibu kalau belajar tentang apa ya, psikologi, neurologi apa entah namanya itu ya, itu kan ibu kita belajar ya bahwa, maaf ibu, saya dulu kesimpulan saya tadi malam gitu ya, tentang watak menurut ilmu psikologi tapi science by science gitu. Dulu kesimpulan saya, orang itu berjodoh kalau sama, cocok. Tapi rupanya salah. Jadi sampai 88% orang itu berjodoh karena bertolak belakang karakternya. Itu baru disebut couple. Ya. Kalau istrinya melankolis, suaminya sanguinis. Iya. Kalau suaminya plekmatis, istrinya apa itu? Ya itulah. Takut salah sebut kolera kan? Salah sebut kan? Penyakit ya? Ya kadang kan takut salah Bu, gitu loh. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, jangan sampai bermedia sosial atau nonton YouTube atau nonton drakor membuat, maaf, ibu-ibu lupa tanggung jawab, kewajiban.
Bu, betul. Suami yang baik itu adalah suami yang tidak merepotkan istri. Betul. Tetapi istri soleha itu suka direpotkan. Istri soleha, wanita soleha itu fitrahnya, bawaannya melayani. Itu bawaannya. Menyiapkan, itu bawaan. Tapi Bu, aktivitas menyiapkan tadi habis waktunya oleh ini loh. Jangan sampai, boleh ibu bermedia sosial, boleh, tidak ada larangan. Tapi jangan sampai lupa hak suami, lupa hak anak, lupa hak akal kita. Akal kita punya hak. Apa haknya? Belajar. Ini sampai ada yang lupa makan. Hah? Kalau ibu baca penelitian terbaru tentang banyak orang interaksi dengan handphone itu, Bu. Pokoknya Bu, ya. CEO Apple itu bilang, kami menciptakan produk Apple itu bukan berarti Anda hari-harinya dipenuhi dengan aktivitas gadget, bukan. Ini tujuannya kami ciptakan untuk apa? Memudahkan hidup. Saya, dia bilang, paling sehari 2 jam megang handphone, 3 jam selesai. Setelah itu saya aktivitas yang lain. Ya. Jadi ada penelitian, ini bagus, ada kaitannya dengan poin sebelumnya. Makin tinggi orang mengakses medsos dengan segala aktivitas yang kita bahas di awal, di waktu yang lama, itu membuat tingkat kecemasannya meningkat. Ya. Bajunya 3 lemari 9.9 10.10 11 titik. Nggak belanja cemas. Ya. Lawan politik kalah cemas. Lawan politik menang cemas. Tetangga kaya raya cemas. Orang umroh cemas. Sudah umroh aja si fulana ini, utangnya belum lunas. Dasar. Itu meningkatkan kecemasan. Jangan sampai berlebihan bermedia sosial, menatap handphone. Sekedarnya saja. Kalau boleh, ya maksimal 3 jam, 4 jam lah maksimal. Kalau boleh. Setelahnya bacalah Al-Quran. Sebutkan cara bagaimana biar kami tidak sibuk dengan media sosial atau handphone. 1, olahraga. Ibu kalau lagi olahraga, jalan di lapangan, nggak enak pegang handphone, betul? Olahraga. 2, masak, mencuci, menyetrika, nggak bisa itu. Ya, gosong pakaian. Berasa. Gak selesai. Kata suaminya, Bu, aku berangkat kerja, kamu mulai nyetrika. Lah aku pulang kok baru setengah. Satu pakaian setengah jam kan. Ibu-ibu yang berbahagia. Nyapu, ngepel, nyuci. Berat, carilah yang ringan lagi selain olahraga. Rihlah. Iya. Di mobil bus itu kan tidak nyaman pegang handphone, betul? Bu, pusing itu gejala, kenapa? Karena kalau kita di tempat yang tidak tenang begini, kita menatap sesuatu, apalagi layar, dan yang kita tatap itu, fokus, bukan jalan, itu membuat, penglihatan kita rusak, kepala pusing.
Makanya kan ibu-ibu kalau di bus banyak yang ada yang sholawatan, ada juga yang dangdutan, rungkat. Ada jamaah saya itu ke Tawangmangu. Saya kan Ustaz nggak ikut bus dengan kami, nggak usah, biar ibu-ibu bebas, saya bilang. Nah, dikirimlah saya rekaman. Pas sampai ke sana, Ustaz maaf, Ustaz hilang. Saya ketawa aja Bu, karena saya paham, jadi saya tak mau ikut bus. Kalau saya ikut bus nanti nggak bebas itu. Awalnya sholawatan, lama-lama udah capek tidur. Ya, apalagi Ustadz kegiatan yang bisa ini ya, main sama anak. Kalau saya main sama anak, baca buku. Kalau saya baca buku, main sama anak itu sangat efektif menjauhkan kita dari yang sejenis gitu ya, gadget, smartphone, media sosial itu sangat bisa. Yang kelima, apa adabnya Ustadz? Terakhir, kita udah jam ya, lewat 43 loh itu, 1 jam lebih loh kita. Ya, kita mulai tadi jam 8.30. Ibu-ibu, yang terakhir, apa yang diajarkan oleh Islam? Sebenarnya kalau MUI itu punya 7 poin, kalau yang lain itu ada 12 poin, banyak-banyak. Kami merangkum saja. Yang terakhir untuk kita di sini, apa yang perlu diperhatikan kalau kita bermedia sosial? Ibu-ibu, kalau bermedia sosial, tidak boleh media sosial itu digunakan tempat curhat. Ya. Ibu kalau habis berantem sama suami, jangan curhat di status WA, Instagram ya. Ya. Jangan curhat. Kenapa? Karena media sosial itu ibarat di tepi jalan. Ya. Bu, maaf, anak perempuan saya yang SD itu teman-temannya pada TikTok-kan, joget-joget, ya gitu. Terus dia bilang saya, Abah, temen aku tuh joget-joget TikTok, aku boleh nggak? Saya bilang, Dek, kalau kamu di media sosial itu joget-joget, itu sama dengan kamu joget-joget di tepi jalan, karena dilihat banyak orang. Kamu berani nggak joget-joget di tepi jalan? Nggak berani. Jadi kalau media sosial itu yang lihat banyak. Apa kamu nggak malu? Malu sampai sekarang nggak? Bu, media sosial itu di depan orang banyak itu. Apalagi kalau sekarang Ibu, maaf, kan yang terbaru itu kalau kita buat story di Instagram atau status kalau WA kan jelas yang berteman ya, yang kita simpan kontak ya. Tapi kalau Instagram itu bahkan bisa diakses, TikTok itu bahkan bisa diakses ya, atau apa lagi namanya banyak itu, oleh orang yang bukan followers kita. Artinya yang mengakses itu banyak orang. Nah, maka tidak boleh di sana itu dijadikan untuk maaf berkeluh kesah urusan pribadi rumah tangga, itu tidak boleh. Ya, ibu-ibu berantem sama suami bikin status laki-laki akhir zaman. Ya, tidak boleh. Ya, ya, wallahu a'lam bishawab. Ini karena saya ngeliat jamnya, udah 1:01 gitu ya. Jam 10 selesai kan? Lah kita ada sesi tanya jawab. Ibu-ibu, mungkin untuk materi kita cukupkan karena kita dibatasi waktu. Agar ibu tadi loh bisa jajan. Ya, ada rengginang gitu ya. Kalau ada mungkin gado-gado, ketoprak, lotek, gamis, jilbab, ciput ya, bros. Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ustaz, langsung tak jawab dulu ya. Ustaz, kalau
di akun media sosial kita itu kita pakai yang tertutup, boleh nggak sih Ustaz? Kalau menurut saya, bila ibu-ibu bukan public figure, bukan orang yang menjadi tokoh, sebaiknya tertutup saja. Menurut saya, kenapa? Bu, kalau terbuka itu ide-ide yang masuk tuh kadang di luar nalar kita, bukan di luar nurul kita. Tidak habis fikri kan? Ibu-ibu, benar. Jadi kalau ibu-ibu punya media sosial atau WA lah itu ya, dibuat pengaturan, ya centang biru tidak terlihat. Memang ada beberapa orang yang super sibuk, yang itu beliau apa ya, memang tertutup. Jadi kalau ngelihat status orang tidak terlihat, dia melihat, itu tidak masalah, ya. Karena gini Bu, maaf, yang saya ini maaf ya. Jadi dalam ilmu bisnis, ibu-ibu kalau ngelihat status orang, ibu-ibu tuh ditandain. Nah ini nih marketing nih, jualan di sini nih. Itu gitu. Lah kalau ibu ini orang yang biasa beli dan ibu ngelihat yang diposting, ibu nanti ditarget biasanya. Di Japri dan sejenisnya. Nah ini. Jadi kalau ibu memang ada kekhawatiran seperti itu, ya tidak ada masalah. Ya, punya IG, punya TikTok, punya Twitter, terus ibu buat orang-orang tertentu tidak bisa melihat, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Saya di media sosial itu ada beberapa yang tak tutup. Kenapa? Karena beliau-beliau ini kalau ngechatnya itu, ya maaf, pengen belajar intens dengan Ustadz Ransi. Nah, ini kan lah, kalau ngeliat status saya di mana, bahaya kan ibu ya? Nah, itu loh. Iya, ada banyak itu kayak gitu, banyak. Itu loh. Jadi yang kayak gitu tuh biasanya saya batasi aksesnya ke tempat saya. Itu enggak masalah. Karena memang ada orang-orang butuh privasi. Dan di dalam agama kita privasi itu diakui. Ya. Privasi itu diakui dan itu dilegalkan, ya, tidak ada masalah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang entah membuat akunnya tertutup atau menghilangkan centang biru, saya sudah baca, itu tak masalah. Betul, ada beberapa ceramah yang mengatakan tidak boleh. Bu, saya sampaikan saja, banyak ceramah berseliweran, tapi hati-hati, yang kita pakai itu fatwa ulama. Saya kalau mendapatkan fatwa ulama tidak masalah, gitu ya. Ustaz, ada saudara saya kalau bikin status itu kalau dibaca itu pikiran jadi tak enak. Akhirnya saya tidak save nomornya. Tapi di sisi lain, saya cerita dengan orang yang saya pilih, amanah insya Allah. Akhirnya tanda kutip, saya bilang tanda kutip, saya berghibah, menghibah saudara. Gimana ini Ustaz? Yang pertama, kalau memang ada orang yang maaf, dia ini kalau ibu memang ya, kalau simpan nomornya terlihat statusnya, nah, kok statusnya ini suka membuat kita jadi negatif, kami dapatkan fatwa ulama, boleh kita tidak save. Kalau kita masuk grup, yang di grup itu tidak ada manfaatnya, suka bercerita hoax, suka menyebarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, kata para ulama, boleh pula kita keluar dari grup itu. Itu yang pertama. Artinya, kalau ibu-ibu tidak nyimpan kontak seseorang karena khawatir kalau disimpan kontaknya terlihat statusnya yang membuat kita berpikir aneh-aneh, itu boleh-boleh saja. Yang penting ditandain saja nomornya, ditaruh di arsip kah, di manakah. Jadi kalau saat butuh ngechatnya gampang, betul? Itu satu. Yang kedua, Ustadz, apakah berdosa nih saya? Akhirnya karena saya menghibah saudara saya. Dia ngechat, dia status, dia buat feed, dia buat story, tapi isinya, aduh ini bahaya, nanti kan singkat cerita kayak berghibah saya ini. Gimana itu Ustaz? Jadi di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
Ada 6 ghibah yang dibolehkan. Enak betul ya? Itu kalau bikin judul kajian enak itu. Yes, boleh ghibah. Judulnya bagus. Yes, boleh ghibah. Mantap. Nah, kalau ibu bercerita ke teman atau ke orang pilihan yang ceritanya itu untuk antisipasi atau mencari solusi, dia boleh. Kami ulangi, kalau berceritanya itu untuk antisipasi atau mencari solusi, boleh. Dia itu ya kalau bikin status kayak gitu, terus gimana ya biar dia nggak kayak gitu lagi. Itu namanya mencari solusi. Atau antisipasi, karena dia share dan diketahui banyak orang, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebuah aib yang diketahui banyak orang boleh diceritakan ke orang lain untuk antisipasi. Kalau dua itu ada, boleh. Tapi kalau cuma cerita pengen merendahkan, menjatuhkan, pengen asik-asik seru-seru, sebaiknya jangan. Ya, udahlah, cukup, kita diam saja. Bu, ibu, maaf, wanita itu kan karena rupanya tempat otak untuk bicaranya lebih besar. Jadi ibu-ibu itu kalau laki-laki maksimal paling banyak pol-polan. Laki-laki bicara itu cuma 9.000 kata. Umumnya rata-rata 7.000 kata. Perempuan itu paling minim 16.000 kata. Paling minim. Umumnya 20.000 kata. Paling banyak 24.000 kata. Jadi ibu kalau nggak bisa ngobrol sama suami, tolong cari teman dekat, entah 1 atau 2 orang teman ngobrol. Paham ya? Karena rupanya menurut penelitian, ibu yang berbicara sehari tidak sampai 20.000 kata, minimal 16.000 kata, tidurnya tidak nyenyak. Makanya butuh rihlah. Di jalan bisa cerita, mengeluarkan 20.000 kata. Sampai rumah capek, tidur nyenyak. Ya. Istri tidak boleh dilarang punya teman dekat atau bestie yang baik. Tidak boleh suami larang. Itu hak istri. Istri boleh. Bahkan istri Nabi itu punya bestie. Ibu harus punya bestie, teman dekat yang baik. Kalau ibu ngobrol, cerita, dia amanah, harus punya. Tadi loh, 16.000 kata loh. Anak sudah kerja, sudah kuliah, suami tidak bisa diajak ngobrol. Itu tidur nggak nyenyak, Bu. Mau keluar lewat mana kata-kata? Ya, mending suami ibu diajak cerita, gitu ya ibu ya. Jadi kalau kita menceritakan tanda kutip aib orang, 1 untuk cari solusi boleh. 2, karena sudah diketahui banyak orang, kita antisipasi, jangan ikut-ikutan, boleh. Gitu ya. Tapi selain dari itu sebaiknya jangan. Takut jadi dosa. Pertanyaan pamungkas, pertanyaan yang nampar gitu ya. Bagus. Saya pernah mengisi manajer top up-nya BUMN. Waktu itu ada beberapa pembicara. Sebelum saya jadi pembicara, pembicaranya itu seorang profesor dari Jerman. Itu pembicaranya bicara, audiensnya itu main handphone, laptop, tablet dan sejenisnya. Ketika jatah saya jadi pembicara, saya diminta menjabarkan tentang slogannya BUMN, akhlak.
Saya diminta waktu itu menjelaskan itu. Sebelum saya bicara salam sedikit aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Setelah duduk saya berdiri. Saya sampaikan Sujiwo Tejo berkata, cukup seseorang itu disebut tidak berakhlak ketika ada orang lain berbicara di depannya dia bermain handphone. Itu pada handphonenya ditaruh tenggelangan. Ya, itu Sujiwo Tejo yang bilang. Ya, Sujiwo Tejo bilang cukup orang itu disebut tidak berakhlak, tidak beradab ketika ada orang berbicara kepadanya dia bermain handphone. Ibu tidak harus lihat ke ustaz, tapi menyimak, betul? Tapi kalau sudah bermain handphone, apapun yang dibuka, kecuali sangat mendesak ya, kecuali sangat penting, kita tidak bisa mengabaikan itu. Kalau cuma maaf tanda kutip hanya bermain, dalam artian hanya iseng, ya, maka itu sudah cukup tanda orang ini maaf tidak berakhlak. Kenapa? Ini penting. Karena orang baik, orang berakhlak, orang beradab adalah orang yang menghargai orang lain. Ya. Kenapa Ustadz tidak tersinggung kalau ada jamaah bermain handphone? Saya melihat sisi baik. Mau datang kajian. Betul? Saya. Ya alhamdulillah, walaupun sampai ke masjid duduk langsung pegang handphone, tapi alhamdulillah duduknya di masjid. Alhamdulillah. Kalau saya melihat sisi baiknya, tapi ibu kalau melakukan itu, ingat, itu tidak baik. Ya, itu tidak baik. Sebaiknya jangan. Untuk yang ini, pertanyaan ini, itu jawabannya bisa panjang. Kenapa? Karena ada banyak alasan dalam agama kita. Ibu, al-jaza min jinsil a'mal. Apa yang kita lakukan sekarang itu yang kita dapat besok. Kalau ada ustadz berbicara ceramah, ibu sibuk main handphone, jangan marah pulang ke rumah, ibu bicara anak main handphone. Jangan marah, ibu bicara suami main handphone. Itu dalam kaidah fikhiyah dia bernama al-jaza min jinsil a'mal. You get what you give. Kita akan dapatkan apa yang kita berikan. Kalau ustadz dulu di pondok gimana? Alhamdulillah ibu kalau tanya sama ustadz atau guru saya, Ranzi itu duduk paling depan. Ranzi itu catatannya paling banyak sendiri. Tapi pas ujian dia olahraga, jogging, main skipping. Jadi saya tidak sama orang. Rupanya menurut sains yang benar itu begitu. Saat ujian nggak boleh belajar mati-matian. Saat ujian belajarnya santai. Mati-matiannya kapan? Saat belum ujian. Duduk di depan, memperhatikan, menyimak, mencatat, memahami, diskusi, betul? Tak paham bertanya. Itu. Jadi kalau ada yang seperti itu salah. Ustadz, kalau banyak melakukan begitu bagaimana? Jangan diikuti. Ya, jangan mengikuti. Ikutin yang benar. Kalau saya melihat ibu-ibu di sini, alhamdulillah tidak ada yang main handphone yang saya lihat. Di sini loh ya. Kan yang beliau maksudkan tempat lain gitu loh. Kalau di sini tidak ada. Ibu-ibu ahli hijrah ini luar biasa karena sering rihla tadi ya. Rihla lagi. Enggak, ibu maaf loh ibu ya. Karena rihla itu bu bisa umroh bisa haji loh ya. Bisa ketemu habib, ketemu ustadz, ketemu kiai, bisa ke pondok pesantren, bisa keluar kota. Itu rihla. Ibu, betul rihla itu penting. Jadi maaf yang memang punya dana, punya budget berangkatlah. Syukur-syukur nanti al-hijrah itu ada dana. Ya 1-2 jamaah digratiskan yang nggak mampu gitu kan. Karena ya kita juga butuh rihla kan. Ustadz sering saya. Tapi rihla non profit namanya. Jadi memang rihla saja. Jadi gitu ibu-ibu ya. Jadi biar enak, biar makin dekat sesama ibu-ibu yang ngaji.
Mudah-mudahan bisa saling melengkapi ya. Itu kami rasa, ingat Ibu, hanya orang baik yang bisa melihat sisi baik dari segala sesuatu dalam kehidupan. Media sosial itu punya dua sisi, baik dan buruk. Kalau kita baik, insya Allah kita akses yang baik-baik, komentar yang baik-baik, share yang baik-baik, berguna untuk yang baik-baik, dan insya Allah dapatnya untuk kita jadi baik. Amin. Kami rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa kami sampaikan. Ibu-ibu sehat-sehat ya. Biasanya Al-Hijrah itu ada doa ya biasanya. Sekarang atau nanti? Pengumuman dulu. Doa pengumuman. Ya. Nanti habis pengumuman kita berdoa. Demikian ya, monggo.